Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Irsyad dari kelas 11 MIPA 1. Dalam mata pelajaran sejarah wajib, saya diajar oleh Ibu Fatma Naira SPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Perang Batak, dimulai dari latar belakang, penyebab umum dan penyebab khusus Perang Batak, dan dampak Perang Batak dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Perang Batak. Secara sosiologis, kita mengenal bagaimana struktur masyarakat Batak itu. Basis masyarakat Batak sebenarnya berada di daerah-daerah kompleks perkampungan yang disebut dengan huta. Huta adalah bentuk kesatuan ikatan-ikatan kampung yang dalam berbagai aspek kehidupan berdiri sendiri-sendiri. Setiap kesatuan huta didiami oleh satu ikatan kekerabatan yang disebut marga. Dalam strukturnya, di atas huta atau gabungan dari beberapa huta terbentuk horja dan gabungan dari beberapa horja terbentuk bius. Kesatuan dari beberapa bius itu terbentuklah satu wilayah kerajaan, kerajaan masyarakat Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja. Pusat pemerintahannya ada di Bakara. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan gambar dari masyarakat Batak. 1. Latar belakang Perang Batak. Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Dalam buku Perang Batak, Perang Sisingamangaraja tahun 1972 karya O.L. Napi Tupulu disebutkan bahwa upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan Sisingamangaraja dengan cara mengusir Zending, yaitu organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada tahun 1877. Nah, ini adalah foto dari Sisingamangaraja 12. 2. Penyebab umum dan penyebab khusus Perang Batak. Penyebab umum. Adanya perlawanan atau tantangan Raja Batak, yakni Sisingamangaraja 12, yang masih menganut agama Batak asli atau kuno Parmalim, atas penyebaran agama Kristen di tanah Batak. Perlawanan atau tantangan ini disebabkan oleh karena adanya kekhawatiran Sisingamangaraja 12 bahwa penyebaran agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah adanya secara turun-temurun di tanah Batak. Adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan misi Zending, yakni penyebaran agama Kristen oleh pendeta-pendeta dari Jerman untuk menguasai daerah Batak, sebagai bagian dari Pax Neterlandica. Penyebab khususnya yaitu penyebab khusus dari Perang Batak yaitu timbulnya kemarahan Sisingamangaraja 12 selaku Raja Batak yang tidak sudi atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung sehingga wilayah kekuasaannya yang merdeka di tanah Batak semakin berkurang, di mana hampir seluruh Sumatera yang sudah dikuasai Belanda, kecuali Aceh dan tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja 12. Nah, ini adalah fotonya ya. 3. Jalannya Perang Batak. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Pearaja, yaitu pedalaman Sumatera Utara, dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamangaraja, sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Dalam buku Sejarah Nasional Jilid 4 tahun 1984, karya Marwati Junet Pusponegoro dan kawan-kawan, pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.
aliansi Sisingamangaraja dan Aceh mampu menduduki wilayah pedalaman Sumatera Utara. Namun, saat masuk wilayah, kota pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Belanda. Perang Batak antara pasukan Sisingamangaraja dan Belanda berjalan seimbang selama bertahun-tahun, yaitu tahun 1880-an. Serangan Sisingamangaraja pada Agustus 1889 mampu menduduki daerah Lobu Talu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun pendudukan Lobu Talu tidak berlangsung lama karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut kembali Lobu Talu dari tangan Sisingamangaraja. Perlawanan Sisingamangaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Huta Paong diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Huta Paong, Belanda terus memburu Sisingamangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tambel. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri menuju daerah Hurrion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisingamangaraja dan pasukannya. Bahkan pihak Belanda menggunakan orang-orang dari Senegal, Afrika untuk membantu pelacakan. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja 12 di daerah Dairi. Namun ia tak mau menyerahkan diri. Sisingamangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan dan meninggal pada pengepungan tersebut. Nah, yang terakhir, yang nomor 4, dampak dari Perang Batak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dampak Perang Batak dari bidang politik, yaitu seluruh daerah Batak atau Tapanuli dapat dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sepenuhnya. Sedangkan di bidang ekonomi, dampaknya yaitu pemerintah kolonial Belanda menguasai monopoli perdagangan atas hasil bumi di tanah Batak atau Tapanuli, seperti perkebunan tembakau, kemenyan, dan kapur barus. Untuk di bidang sosial budaya, dampaknya yaitu tersebarnya agama Kristen di wilayah Batak atau Tapanuli secara meluas, menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat secara berangsur-angsur, dari yang sebelumnya memeluk agama Malim sebagai agama asli orang Batak dan kepercayaan animisme dinamisme berubah menjadi agama Kristen. Ya, cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.